yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, baiklah kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu ya Tuhan. Syukur kami haturkan atas segala berkat pemeliharaan yang Engkau berikan atas kami semua. Dan bila saat ini kami akan bersama bersekutu di dalam renungan saat ini, Tuhan hadir dan Tuhan berkati. Biarlah firman-Mu menguatkan dan menuntun langkah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah ya Bapa, hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Kristus, bacaan saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-43 sampai dengan yang ke-47 yang demikian firman Tuhan. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup yang disenangi oleh banyak orang, hidup yang mempunyai banyak teman, hidup yang senantiasa bebas karena tidak ada ikatan sukacita, adanya kegembiraan karena tidak adanya paksaan, tidak ada ketakutan, adalah sesuatu yang diharapkan banyak orang. Yang menarik dalam bacaan kita dikatakan tentang pertumbuhan gereja pada awalnya, bahwa mereka adalah orang-orang percaya yang sangat disukai oleh banyak orang. Nah, karena disukai banyak orang, maka bertumbuh dan berkembanglah, semakin banyaklah orang yang akhirnya ikut percaya. Apa toh rahasianya? Sehingga mereka disukai oleh banyak orang. Awal kekristenan, sebagaimana yang tercatat dalam kitab suci, pertama kita mendapatkan bahwa mereka yang menjadi percaya tekun mendengarkan pengajaran para rasul. Tekun mendengarkan pengajaran para rasul. Di dasar yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa dekat dengan firman Tuhan. Bagaimana kita senantiasa menghayati firman Tuhan. Setiap pemberitaan firman Tuhan yang dinyatakan, baik dalam ibadah ataupun juga dalam pertemuan-pertemuan gerejawi lainnya, adalah sesuatu yang seharusnya menopang, menguatkan, dan dekat di dalam kehidupan kekristenan. Hal yang kedua, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sebagai wujud dari persekutuan, pelayanan, artinya bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dalam pengajaran firman Tuhan, bukanlah sesuatu yang berhenti di dalam pengajaran, tetapi seharusnya sesuatu yang terwujud, yang dinyatakan di dalam tindakan. Firman Tuhan menjadi hidup, firman Tuhan menjadi nyata, tidak berhenti pada pemberitaan, tetapi terwujud dalam sebuah tindakan. Jemaat yang ada saat itu mewujud nyatakan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari, mewujud nyatakan kasih Allah yang mengasihi mereka di dalam kehidupan kasih kepada sesama. Tindakan kasih kepada sesama salah satunya diwujudkan dalam sebuah persekutuan sebagai umat Allah, di mana mereka saling berbagi, saling menolong, saling menyapa, saling menghibur. Itulah sebuah persekutuan yang berbagi berdasarkan kasih. Dan hal yang ketiga dikatakan, dengan bertekun sehati mereka berkumpul dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Bacaan kita memang menunjukkan sebuah peristiwa perjamuan kudus yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Hal ini menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya pengajaran dan bagaimana pentingnya juga sakramen. Tindakan simbolis sakramen yang ada dalam kehidupan gerejawi. Karena dalam tindakan sakramen sebagai tindakan simbolis menunjukkan persekutuan antara Allah dengan manusia.
Persekutuan itu dinyatakan di dalam makan bersama dengan mengingat sebuah peristiwa kematian, kebangkitan Kristus. Disitulah ada perjumpaan mistis, ada sebuah ikatan yang sangat erat antara Allah dan manusia yang dinyatakan dalam perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini, persekutuan antara Allah dengan manusia tidak hanya dinyatakan secara pribadi, tapi tindakan yang ada dalam sakramen ini juga dinyatakan dalam tindakan bersama dengan sesama. Artinya persekutuan terjadi tidak hanya dengan Allah, tapi juga pada sesama. Bersekutu dengan sesama berarti mau berbagi, mau saling menyapa, mau saling menolong. Sehingga dalam persekutuan dengan sesama, sebagai wujud dari tubuh Kristus yang nyata. Persekutuan dengan sesama dalam tindakan kasih ini tidak hanya terbatas di dalam sebuah gereja atau dalam sebuah komunitas. Tetapi tindakan kasih sebagai pernyataan firman Tuhan, tindakan kasih sebagai persekutuan dengan Tuhan dinyatakan dengan bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, dengan sesama yang lainnya. Sehingga tindakan kasih mengasihi sesama dalam bentuk apapun, ucapan maupun tindakan, adalah sebagai sebuah keharusan yang dinyatakan oleh orang-orang percaya. Dan karena tindakan kasih inilah kepada banyak orang, mereka disukai oleh banyak orang. Dan akhirnya karena pernyataan kasih kepada sesama yang diwujudkan tindakan sehari-hari, banyak orang yang ingin menjadi bagian dari persekutuan itu. Banyak orang yang ingin hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Benar kasih, dalam masa-masa Paskah ini kita diingatkan begitu besar kasih Allah yang dinyatakan kepada kita melalui hidup karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah karena itu semua, kita pun menyatakan kasih kita kepada Allah di dalam kehidupan bersama dengan sesama. Siapapun mereka, kasihilah. Sebagaimana Allah telah mengasihi kamu, kasihilah sesamamu. Dan hiduplah dalam persekutuan yang indah dengan mereka. Untuk saling menolong, untuk saling berbagi, untuk saling menyapa. Maka terciptalah dunia yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas firman yang boleh Engkau beri di dalam teladan kehidupan jemaat mula-mula. Karena Dia Bapa mampukan kami, para kekasih-Mu, untuk setia mendengarkan firman-Mu dalam setiap pengajaran yang ada. Untuk setia mewujud nyatakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk setia mewujudkan persekutuan dalam perjamuan di dalam hidup bersama dengan sesama kami. Biarlah kasih yang Engkau nyatakan kepada kami, demikian juga kami dapat menyatakan kasih itu kepada sesama di dalam persekutuan keluarga besar manusia di dunia ini. Tuhan, tolonglah kami. Engkau yang telah memberi teladan, mampukan kami untuk mewujud nyatakan. Dan biarlah karena semua itu, nama Tuhan dipermuliakan, di mana setiap orang mendapatkan sukacita yang daripada-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus.